Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Ustadz Ustazah, pengurus MPD, DPD, DSD yang baru saja diambil sumpahnya. Kalau Betawi bilang baru disumpahin. Ustadz Nur Hadi, Bendahara, dan seluruh kader PKS Jakarta Selatan yang hadir di dunia nyata maupun di dunia gaib di online. Alhamdulillah, puji bagi Allah, pada hari ini di tengah bencana banjir melanda Jakarta, kita bisa melaksanakan pelantikan DPTD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan, namun tidak mengurangi layanan kita bersama di wilayah bencana titik-titik banjir. Semoga masyarakat Jakarta, khusus Jakarta Selatan yang saat ini mendapatkan ujian, cobaan musibah banjir, Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga banjir yang melanda Jakarta Selatan dan wilayah sekitarnya membuat kita ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada para pengurus yang baru saja dilantik, zuhur sudah sebentar lagi. Yang pertama, bahwa Jakarta adalah ibu kota. Bicara Jakarta, harapan DPW ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Karena Selatan dan Timur inilah tempat kader bermukim terbanyak, dapil terbanyak, utamanya Jakarta Selatan. Di sini ada tempat domisilinya DPP, di Jakarta Selatan tempat domisilinya gubernur, di Jakarta Selatan tempat domisilinya Sekda sekaligus ketua DPW. Allahu Akbar. Saya kalau di Jaksel merasa masuk ke rumah sendiri. Saya masih berasa sebagai ketua DPD Jakarta Selatan rasanya. Untuk itu DPD Jakarta Selatan merupakan harapan DPW DKI Jakarta. Harapan untuk bekerja maksimal sehingga tahun 2024 kembali kita persembahkan, kita berikan contoh kepada seluruh provinsi Indonesia bahwa DKI Jakarta kembali menang di pemilu yang akan datang insya Allah. Allahu Akbar. Saya pernah berpantun, minum es duduk di tempat, es diminum setelah makan ketupat. PKS menang tahun 2004, kita rebut kembali tahun 2024. Allahu Akbar. Untuk menang tahun 2024 bukanlah isapan jempol, karena sunnatullah adanya pergiliran kemenangan dan kekalahan, ada siklus, ada pergantian. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattahidza minkum syuhada. Kemenangan, kekalahan kupergilirkan di antara manusia untuk mengetahui siapa yang beriman, siapa yang syahid. Kita Allah takdirkan, kita Allah pilih untuk menjadi pemain utama dalam menegakkan, dalam membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kaum muslimin yang mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam memberikan rahmat pada seluruh alam semesta. Jangankan kepada sesama manusia, walau beda agama,
walau beda suku, hatta kepada binatang dan pepohonan pun, kepada benda mati sekalipun, kehadiran kita adalah rahmat buat seluruh alam. Untuk itu, para kader sekalian, karena yang kita perjuangkan adalah kalimat ilahi, untuk meninggikan kalimat Allah al-Islam yang rahmatin alamin, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan pada masa era kita hari ini, pergiliran kemenangan itu ada pada masa kita. Mudah-mudahan kita menjadi pelaku sejarah di mana PKS kembali menang. Tahun 1924 Khilafah Islamiyah di Turki telah runtuh, dan tahun 2024 adalah siklus 100 tahunan. Kita mulai bangkitnya Islam di dunia, mulai dari Jakarta. Allahu Akbar. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Jangankan dalam memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan kebaikan, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kemanusiaan yang kita wujudkan adalah universal, nilai-nilai yang ditunggu oleh seluruh manusia. Seluruh alam, seperti janji Allah yang Allah sampaikan, wa'adallahu alladhina amankum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah yang berjanji, aku berjanji, dan Allah berjanji, wa'adallah, Allah yang berjanji akan memberikan kemenangan, kekhalifahan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana kekhalifahan kemenangan telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kamu, ila akhir ayat. Ini adalah janji Allah. Pasti kemenangan itu ada. Jangankan dalam memperjuangkan kalimat Allah, dalam cerita-cerita sinetron saja yang memang ditulis oleh skenario, perilakunya diatur oleh sutradara, di akhir sinetron, di akhir cerita pasti kebenaran akan menang. Seluruh cerita di novel, di sinetron, di layar lebar, di akhir cerita kebaikan akan menang. Dan begitupun dalam kehidupan nyata. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran akan menang, akan melenyapkan kebatilan. Kebenaran yang bagaimana yang bisa melenyapkan kebatilan? Ayat sebelumnya Allah menyampaikan, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah mengajarkan kepada kita, dan ucapkan dan sampaikan doamu untuk memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang bisa menolong. Siapa yang disuruh berdoa? Ayat sebelumnya Allah menyampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqama mahmuda. Kepada orang-orang yang bangun qiyamul lail. Untuk itu kepada seluruh kader, baik yang hadir di ruangan ini, yang online, yang virtual, seluruh kader, ayo bersama kita implementasikan kalimat Allah yang sudah sangat jelas. Jangan sebatas pengetahuan, pemahaman, tapi kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Kita semua perkuat hubungan kita kepada Allah, karena iman adalah landasan utama kemenangan. Tidak ada kemenangan dalam sejarah karena keunggulan logistik. Semua kemenangan dalam sejarah Islam karena pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibela? Karena yang berjuang adalah orang-orang saleh, orang-orang yang malamnya bangun qiyamul lail. Seluruh kader saya mengajak, ayo kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang layak untuk dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam yang berlalu kecuali kita bersujud kepada Allah dan kita berdoa,
Rabbi adkhilni mudkhal sidqi wa akhrijni mukhrij sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau pintu langit sudah kita ketuk seluruh kader. Dan yang kedua, wa amil salihat, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, insya Allah ya Allah akan menangkan. Yakinlah, ini adalah ketentuan Allah yang berjanji Allah Subhanahu wa taala, kita pasti menang. Untuk itu kepada seluruh kader, sering sudah saya katakan, untuk bisa menang yang pertama adalah berdoa sampai ambang batas. Yang kedua, berikhtiar, berusaha sampai ambang batas. Kelanjutan turunan dari wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amil salihat, beriman, mendekatkan diri kepada Allah dengan keras sampai ambang batas. Ambang batas adalah ambang di mana tubuh kita tidak mampu lagi melayani doa-doa kita. Kita sudah terkapar, kita sudah sakit, gejala tipes. Kalau sudah begitu, baru boleh dikurangi dosisnya. Sebelum kita sampai ambang batas, dosisnya dinaikin terus sampai batas badan gak mampu. Begitu pun dengan ikhtiar, dengan berikhtiar maksimal, insya Allah Allah yang akan membantu menangkan kita. Ayo bersama-sama. Selatan ini kadernya banyak. Rangkul seluruh kader. Jangan ada yang dipinggirkan. Jangan sampai ada kader punya potensi diabaikan. Perintah DPP, Munas DPP, tambah jumlah kader dan naikkan elektabilitas. Untuk menambah jumlah kader, dari sekarang sudah ada data. Ustaz Mansur, ini start sudah saat dilantik jumlah kader berapa? Biar nanti tiap 6 bulan ketahuan nambahnya berapa. Setelah 1 tahun ketahuan jumlah pertambahannya berapa. Sudah sebandingkah antara modal yang kita miliki dengan pertambahan kader selama 1 tahun? Bisa kita evaluasi. Start kita dari mana? Kaderisasi harus punya data. Start kita 2020 untuk mewujudkan perintah nambah kader sebagai pertanggungjawaban kita nanti di akhir masa tugas, nambahnya berapa. Juga dengan suara-suara pemilu ya, untuk menaikkan elektabilitas, menaikkan kemenangan kita di event-event pemilu. Kita harus hitung betul suara kita berapa. Saya sudah menyampaikan di teman-teman Dewan ya, yang sudah dapat 10.000 tahun depan 2024 20.000 baru berhasil. Yang sudah dapat 16.000 tahun depan 32.000 baru berhasil. Jadi ayo sama-sama ya, kita kuatkan hubungan kita kepada Allah, kita kuatkan kerja keras kita. Mudah-mudahan kita layak dibantu, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang yang telah menorehkan sejarah kembali memenangkan PKS di DKI Jakarta. Harapan Indonesia ada DKI. Karena sumber daya ada di sini. Kader ada di sini. Jarak dari ujung ke ujung cuma 1 jam, 2 jam. Dari ujung utara ya, rumah Ustaz Subki sampai ke ujung selatan paling 1 jam. Ustaz, rasanya sulit dicari alasan untuk membela diri bahwa kita tidak menang tahun 2024. Sumber daya ada di sini, kader ada di sini, gudang kader yang sangat kompeten. Tapi permasalahan kita adalah bagaimana menempatkan kader sesuai dengan potensinya. Jangankan menempatkan, potensi kader aja kita nggak ketahui. Potensinya apa sih? Kelebihannya di mana sih? Dia mau kontribusi, kita nggak kasih ruang. Buka ruang seluas-luasnya kepada seluruh kader Jakarta Selatan. Tarik dia untuk
aktif di struktur. Kalau seandainya bidang dikembangkan menjadi 500 orang, silahkan. Karena ketika orang masuk ke dalam struktur, dia merasa memiliki. Kata kuncinya adalah pengendalian. Bidang banyak orangnya, tapi dibiarkan terbengkalai. Buat apa? Apalagi kalau ada kader, kemudian dicurigai, kemudian tidak dikasih ruang sementara dia ingin berkontribusi, ini salah besar. Orang yang nggak sholat saja, preman saja, kalau dia mau kontribusi kasih ruang. Apalagi para kader. Kader potensi luar biasa digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, coba didesain dari sekarang, ya, untuk bisa menggerakkan seluruh kader. Tugas Ustadz Mansur dan DPTD bagaimana memaksimalkan potensi, menggerakkan semua potensi. Tugas kita Ustadz Mansur cuma mengingatkan. Kalau sudah diingatkan membandel juga, hubungan tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan berkata, ya Rob, telah kusampaikan apa yang menjadi kewajibanku. Soal dia tidak melaksanakan, lepas dari tanggung jawabku. Ya, kalau madiratan ila rabbikum la'allakum yattaqun. Agar kita itu bisa berargumentasi depan Allah, ya Allah telah kusampaikan agar mereka bertakwa. Tapi ketika mereka dijalankan, kita berlepas sendiri. Kalau kita tidak menyampaikan, tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab Ustadz Mansur. Ayo bersama-sama sekali lagi. Usia kita sudah banyak. Sementara kematian menghimpit tetangga kita, saudara kita. Usianya masih muda. Kita nggak sangka, baru kemarin bergaul dengan kita. Minggu lalu telepon-teleponan, tiba-tiba sudah menjadi mayat dan tidak bisa ditakziahi. Kita nggak bisa datang karena COVID. COVID sudah di hadapan kita. Kita masih berleha-leha, santai-santai. Dengan apa kita bisa disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kematian sudah begitu dekat dan kita masa bodoh membandel, sungguh hati ini telah beku, hati ini telah membatu. Itu jadi pelajaran. Mayat bergelimpangan jadi pelajaran. Esok lusa mungkin kita. Sebelum itu terjadi, kita harus persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai pengurus hari ini bukan karena kita, tapi Allah yang telah mentakdirkan. Jangan kecewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap kepada manusia, kita akan kecewa karena semua orang punya kekurangan. Ketika kita berharap kepada Allah, insya Allah kita tegar apapun yang terjadi. Allahu Akbar. Ayo bersama-sama kuatkan hubungan kepada Allah. Tidak ada malam yang berlalu kecuali dengan bersujud sambil menangis, walaupun demam, pilek, walaupun wudunya menggunakan tayamum. Baru rapat pulang jam 12, gak bangun qiyamul lail, cemen. Baru rapat struktur pulang jam 12:30, gak tahajud, cemen. Bagaimana mau dimenangkan? Kalau tubuh kita belum gejala tipes, tetap bangun malam memohon kepada Allah agar Allah menangkan kita, agar Allah jadikan kita sebagai sejarah mengawal kemenangan PKS di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Ayo bersama-sama kita koordinasi, silakan dikembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan takut, wah ntar tumpang tindih. Yang penting pengendalian. Tujuannya benar, caranya benar, kendalikan. Orangnya banyak, nggak dikendalikan, sia-sia. Banyak kader yang top-top dipakai sama orang lain. Orang lain pada pakai, dia tahu kader PKS, dia tahu, dia pakai di perusahaan, dia pakai sebagai tenaga ahli, karena memang bagus kualitas. Kita diabaikan, kita membiarkan. Lah, siapa yang salah? Kesalahannya ada pada ketua, ketua DPW, ketua DPD, ketua MPD, ketua DED.
Setelah kita sudah melakukan ikhtiar, ya Rob, qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allakum yattaqun. Rob, telah aku sampaikan. Saya ingat betul dulu ketika saya bersama Pak Prima ingin mengevaluasi kepatuhan kader di sebuah kecamatan di PC terhadap kewajibannya membayar iuran di DPC besar, ya. Mereka mengatakan, wah kita datang ke sini mau dimarahin, mau diomelin sama ketua DPD. Yang saya katakan, kita DPD menyampaikan kewajiban kita, mengingatkan. Setelah sudah diingatkan dan tidak berubah, tanda sudah berakhir ya, mau juhur ya. Ya, oke deh. Kalau sudah diingatkan nggak berubah, maka tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sudah isyarat, sudah cukup karena jam 1 sudah ada di Jakarta Utara. Sekali lagi bersama-sama, ayo. Ya, sekali lagi, ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Allah memilih kita. Memilih kita. Jangan sampai kita termasuk kader yang zolim terhadap orang-orang yang dipilih. Allah mengelompokkan jadi 3. Yang pertama orang zolim, yang kedua orang yang sedang-sedang saja, yang ketiga orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Surat 35 ayat 32. Zolim udah dikasih amanah, sudah dilantik, sudah disumpah, sudah dipilih, tapi tidak berprestasi, kalah dengan orang yang tidak punya amanah. Jangan sekedar melepaskan kewajiban. Nanti kalau gejala tipes baru kurangi dosis aktivitas. Tipes dulu. Demam dulu. Ya, demikian sudah terdengar azan, mohon maaf. Bersama-sama ayo kita kawal partai kita. Mudah-mudahan Allah yang telah menetapkan kita menjadi pengurus partai, kelak Allah tempatkan kita di surganya dengan penuh dengan kenikmatan. Hadanallahu ke juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.